Halo, jumpa lagi dengan Ibu Ari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol like dan bisa kalian komen juga ya. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai modus ya, modus. Oke, kita cari pennya dulu. Oke, kita akan membahas mengenai modus. Apa yang dimaksud dengan modus? Modus adalah ukuran pemusatan data yang menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi. Ya, yang paling banyak terjadi ini kata kuncinya. Paling banyak. Ya, yang mana di yang paling banyak terjadi atau yang paling banyak muncul itulah dia modusnya. Jadi pada hari ini juga Ibu akan bahas mengenai modus data tunggal dan modus data berkelompok. Kita langsung saja membahas mengenai modus data tunggal. Ibu sudah siapkan beberapa contoh. Contoh yang pertama, oke, di sini ada 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi sebagai berikut. Nah, dari hasil itu tentukanlah modus tinggi badan siswa. Ya, seperti definisi yang tadi, modus itu adalah yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Nah, untuk mempermudah kalian melihat, bisa aja langsung dilihat ya. Bisa juga kalian dengan cara di apa namanya? Diurut ya. Kalau nggak mau diurut juga enggak masalah ya. Ini cuma mempermudah untuk melihat. Nah, setelah diurut datanya kalian lihat seperti ini. Nah, terlihat bahwa tinggi badan 170 itu muncul sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Berarti yang paling banyak di sana adalah data yang muncul 2 kali. Selebihnya hanya muncul 1 kali. Berarti modusnya adalah 170. Karena ini yang paling sering muncul. Oke, contoh yang kedua kita lanjut. 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut sebagai berikut. Nah, ada 60 kecepatannya, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modus kecepatan mobil. Bisa sebenarnya kalian langsung tentukan atau biar lebih mudah melihat, kalian urutkan ya. Tapi kalau tidak sempat mengurutkan juga tidak masalah sebenarnya. Nah, setelah diurutkan, terlihat bahwa datanya menjadi seperti ini. Nah, yang muncul 2 kali itu adalah data 60 ya. Ini data 60 yang sering muncul dan data 70. Oh, 60-nya ada 2 kali, 70-nya juga ada 2. Berarti modusnya yang mana? Modusnya adalah 60 dan 70. Seperti itu ya. Jadi kalau ada 2 yang paling sering muncul berarti 2 juga modusnya, yaitu 60 dan 70. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke contoh yang ketiga. 9 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut. Ya, ada ini sudah disajikan. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa tidak ada yang memiliki kemunculan lebih dari 1. Jadi semuanya hanya 1 ya. Nah, berarti apakah data ini memiliki modus apa tidak? Karena semuanya itu dia hanya sama, hanya 1 kali, berarti data ini tidak memiliki modus ya. Karena tidak ada yang melebihi dari yang lain munculnya, jadi semuanya sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki modus ya. Oke.
Bisa kita lanjutkan ke data yang berkelompok. Data yang berkelompok. Oke. Nah, modus data berkelompok sebenarnya sama saja ya dengan tadi konsepnya, bahwa kita akan melihat data yang memiliki kemunculan paling banyak. Ya, data berkelompok ya. Rumusnya adalah ini rumusnya. Rumusnya ini. Oke, ini adalah rumusnya. Jadi MO sama dengan L plus P kali D1 per D1 tambah D2. Ibu MO itu apa? MO itu kita menyimpulkan dari modus ya. Kita simpulkan dengan MO dan L ini adalah tepi bawah. Tepi bawah kelas modus ya. Tepi bawah kelas modus. Nah, berarti langkah awal kita dalam menentukan modus data berkelompok adalah menentukan yang mana merupakan kelas modus. Ya, nanti akan kita lihat tabelnya, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan kelas modus terlebih dahulu, barulah kita bisa menentukan L-nya, tepi bawahnya. Ya, setelah itu kita tentukan ini. Panjang kelas interval. P-nya merupakan panjang kelas interval. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. D2 adalah frekuensi kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan yang sesudahnya. Bisa kita langsung masuk ke contoh soal agar lebih paham ya. Oke. Nah, sini. Nah, pada tabel ini sudah diperlihatkan ya, ada 50 berat badan 50 orang siswa. Kita akan menentukan modusnya dari data yang sudah ditampilkan ini. Oke, yang pertama yang bisa kita tentukan apa? Yang pertama adalah kita tentukan dulu yang mana merupakan kelas modusnya. Kita lihat dari frekuensi yang paling banyak. Ya, frekuensi yang paling banyak ini 14. Berarti kelas modusnya adalah interval 46 sampai 50. Ya. Jadi tergantung dengan frekuensi yang paling banyak. Pada data ini frekuensi yang paling banyak adalah 14 sehingga kelas intervalnya adalah 46 sampai 50. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan dulu rumusnya. Oke, sini ya. MO sama dengan L plus P kali D1 per D1 tambah D2. MO ya. Sama dengan L-nya. L-nya adalah tepi bawah ya. Kita tulis di sini L-nya adalah tepi bawah. Tepi bawah berarti 46 dikurangi setengah satuan terkecil. Berarti setengah dari 1, 0,5. L-nya adalah 45,5. Kemudian yang perlu kita cari adalah P-nya. P-nya. P-nya adalah panjang kelas interval. Dari 46 sampai 50 berarti 46, 47, 48, 49, 50. Berarti panjang kelas intervalnya adalah 5. Kemudian apalagi D1. D1 ini adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Pak ya, kita gunakan warna yang berbeda agar lebih paham. Oke, ini kelas modusnya 14. Ini frekuensi sebelumnya adalah 9. Ya. Berarti 14 dikurangi 9 adalah berapa?
Kemudian D2-nya adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan yang sesudahnya. Ya. Nah, ini 14 dikurangi 14 dikurangi 10, maaf, itu hasilnya adalah 4. Nah, itu D1 dan D2-nya ya. Oke. Nah, berarti D1 itu kita dapatkan 5, sedangkan D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan yang sesudahnya. Berarti D2-nya adalah 4. Oke, semua komponen sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya. L-nya tadi berapa? L-nya adalah 45,5 ditambah P-nya adalah 5, panjang kelas intervalnya, kali D1-nya 5 per 5 tambah 4. Ya. Oke, berarti di sini 45,5 ditambah 5 kali 5 per 9. Ya, seperti itu ya. Sama dengan 45,5 ditambah 25 per 9 sama dengan berapa? 25 bagi 9 berarti 45,5 ditambah sekitar 2 ya. 2,7 ya. Nah, ini kita jumlahkan menghasilkan 48,2. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, berarti pada kelas untuk mencari modus pada data berkelompok, yang pertama kalian harus lakukan adalah cari dulu yang mana merupakan kelas interval untuk modusnya, yaitu yang frekuensinya paling besar. Baru kalian cari L-nya, tapi bawahnya, P-nya panjang kelas intervalnya, D1 selisih kelas interval dengan yang sebelumnya, kemudian D2 selisih frekuensi kelas modusnya dengan yang sesudahnya. Tinggal kalian substitusikan ke rumus, dioperasikan, selesai. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Silahkan diperbanyak latihan soalnya agar pemahaman kalian jadi semakin mantap. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga penjelasan dari Ibu dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Terima kasih.